Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mendemokan proyek EAS Sistem Basis Data yang telah kami kerjakan berupa implementasi interface database sistem informasi akademik menggunakan Java. Nah, sebelum membuat interface sistem informasi akademik, harus dibuat terlebih dahulu diagram ERD untuk mengidentifikasi entitas dan atribut yang dimiliki serta relasi pada masing-masing entitas. Lalu membuat database di Microsoft SQL Server berdasarkan ERD yang telah dibuat. Setelah itu barulah membuat interface aplikasi sistem informasi akademik di Java yang telah terkoneksi dengan SQL Server. Nah, berikut ini merupakan tampilan awal interface sistem informasi akademik yang berisi data, yaitu mahasiswa, dosen, departemen, mata kuliah, dan ambil mata kuliah. Lalu transaksi, yaitu plotting dosen wali dan plotting nilai mata kuliah, serta report yang berisi report dosen wali dan report nilai mata kuliah. Yang pertama, kita akan coba pilih menu data yang dapat digunakan untuk meng-create, mengupdate, delete, dan search data pada masing-masing tabel. Kita pilih tabel mahasiswa. Nah, kita akan meng-create data mahasiswa. Masukkan NRP, masukkan namanya, kita masukkan alamatnya, yaitu musik, kita masukkan IPK-nya, kita klik save, data berhasil disimpan. Nah, data tersebut akan otomatis terinput di tabel, yaitu NRP 017 dengan nomor ini dan alamat Gresik serta IPK 3,5. Kemudian kita akan coba mengupdate data. Kita update NRP 003 dengan nama ini, kita akan ganti alamatnya menjadi Surabaya. IPK-nya 3,7. Kita klik update. Data berhasil diperbarui. Nah, NRP 003 dengan nama ini alamatnya telah berganti menjadi Surabaya dan IPK-nya 3,87. Kemudian kita akan coba mendelete data. Kita akan mendelete data dengan NRP 017. Kita delete. Nah, data berhasil dihapus. Mahasiswa dengan NRP 017 telah berhasil dihapus datanya. Ini kita coba cari data. Kita cari berdasarkan NRP 009, klik search. Nah, muncul NRP 009, namanya Jan dan alamatnya Sidoarjo serta IPK-nya 3,25. Kemudian klik cancel untuk menampilkan semua data. Lalu kita coba search berdasarkan nama. Klik search. Muncul nama Devi dengan NRP-nya 012, alamatnya Surabaya serta IPK-nya 3,00. Kemudian kita akan cari namanya. Nah, ternyata mahasiswa dengan nama dinas tidak ada dalam database, sehingga data tidak ditemukan. Nah, kita sekarang cari berdasarkan alamat. Di sini akan menampilkan semua mahasiswa yang beralamat di Surabaya. Ada beberapa mahasiswa yang beralamat di Surabaya seperti berikut. Nah, kita cari berdasarkan IPK. Ternyata mahasiswa dengan IPK 3,50 tidak ada. Ini kita cari lagi 3,50.
Nah, ternyata ada 2 mahasiswa dengan IPK 3,87 dengan NORP 001 dan 003. Demikian fungsi pada data mahasiswa. Kemudian kita klik exit. Nah, lalu kita coba data dosen. Berikut merupakan tampilan data dosen. Kita juga bisa create, update, delete, maupun search. Nah, kita akan create data. Masukkan ID dosen D15 dengan nama ini, alamatnya Tasir, data berhasil disimpan. Nah, dosen dengan ID dosen D15 telah berhasil diinput. Kemudian kita akan mengupdate data. Nah, dosen dengan ID dosen D04 akan kita update alamatnya. Kita update alamatnya menjadi Gresik. Klik update. Nah, data berhasil diperbarui. Dosen dengan ID D04 telah terupdate alamatnya menjadi Gresik. Kemudian kita delete dosen berdasarkan ID dosennya. Kita delete dosen dengan ID D14. Klik delete. Data telah berhasil dihapus, maka dosen dengan ID dosen D14 telah berhasil dihapus dari database. Kemudian kita coba cari dosen berdasarkan ID dosennya. Kita cari D08. Search. Nah, ternyata ID dosen D08 itu atas nama Adi dan alamatnya Surabaya. Kemudian kita cari berdasarkan nama. Klik search. Nah, ternyata dosen dengan nama Wati itu ID dosennya D05 dan alamatnya Surabaya. Kemudian kita search berdasarkan alamat Sidoarjo. Klik search. Nah, ternyata dosen dengan alamat Sidoarjo itu ada 2 dengan ID D03 dan D07. Demikian dari data dosen. Kalau kita klik exit, lalu kita coba data departemen. Klik, lalu muncul tampilan data departemen seperti berikut. Kita coba create data departemen dengan ID M07, lalu departemennya misal mesin, dan sekretariatnya ada di ruangan M103. Klik save untuk meng-create data. Data berhasil disimpan. Nah, data telah otomatis terinput dalam tabel, yaitu dengan departemen dengan ID M07 dan nama teknik mesin dan sekretariatnya ada di ruang M103. Kemudian kita akan mengupdate data dengan ID departemen M05. Kita update ruang sekrenya, statistika, kemudian sekrenya kita update menjadi ruang 201. Kita klik update. Data berhasil diperbarui. Nah, departemen dengan ID M05, ruang sekrenya kita bisa update menjadi H201. Kemudian kita delete berdasarkan ID departemennya. Kita masukkan M7, klik delete. Nah, data telah berhasil dihapus. Departemen dengan ID M07 telah berhasil dihapus. Kemudian kita cari departemen dengan berdasarkan ID-nya M05, klik cari.
Nah, muncul yaitu Departemen Statistika dengan sekre H201, kemudian kita cari berdasarkan namanya. Nah, kita klik search. Nah, Departemen Matematika dengan ID M01, dan sekrenya ada di F201, kemudian kita search berdasarkan ruangannya, kita F201, klik search. Nah, ternyata Departemen dengan sekre F201 adalah matematika dengan ID M01. Demikian dari data departemen, selanjutnya klik Escape. Lalu kita coba data mata kuliah. Nah, berikut ini merupakan tampilan data mata kuliah. Kita juga bisa create, update, delete, dan mencari data pada database mata kuliah. Dan kita akan meng-create data dengan ID MK13. Mata kuliahnya namanya wawasan kebangsaan. Dan SKS-nya 3, kita create data, klik save, data berhasil disimpan. Nah, telah otomatis ada terinput dalam database, yaitu ID-nya MK13. Dengan nama mata kuliah, wawasan kebangsaan, dan SKS-nya 3. Kita akan coba update data. Kita akan update data ID MK06 atau kuliah kimia, kita update SKS-nya. Yang awalnya 3 SKS, kita jadi 4 SKS. Klik update, data berhasil diperbarui, maka ID MK06 dengan mata kuliah kimia berhasil kita perbarui SKS-nya menjadi 4. Kemudian kita delete data, delete data dengan ID MK13, kita delete, data berhasil dihapus. Nah, mata kuliah dengan ID MK12 telah berhasil terhapus dari database. Kemudian kita bisa mencari data berdasarkan ID, kita cari MK10. Nah, ternyata ID mata kuliah dengan MK10 adalah kewirausahaan berbasis teknologi dengan SKS-nya 2 SKS. Dan kita cari berdasarkan nama mata kuliah, kita cari mata kuliah aljabar. Nah, ternyata mata kuliah aljabar itu punya ID MK02 dan SKS-nya 3. Dan kita cari berdasarkan SKS, kita cari mata kuliah apa aja yang SKS-nya 3. Klik search. Nah, ternyata mata kuliah yang SKS-nya 3 itu ada kalkulus, aljabar, PDB, dan informatika. Nah, demikian data mata kuliah, kita klik exit. Selanjutnya kita akan coba ambil mata kuliah. Nah, kita masukkan ID mata kuliah yang ingin kita ambil. Kita misal ingin mengambil mata kuliah dengan ID MK01. Masukkan NRT kita, misal NRT kita 010, klik save untuk create data.
Ternyata MK01 dengan NRP 10 itu udah ada. Lanjut, kita ingin menambahkan ID MK010. Ada NRP 09. Klik save. Data berhasil disimpan. Maka telah otomatis terinput pada tabel NRP 009 telah berhasil mengambil mata kuliah dengan ID MK01. Kemudian kita bisa delete mata kuliah yang ingin kita ambil. Misal, kita ingin mendelete mata kuliah 01, kita masukkan NRP kita 009, delete, data telah berhasil dihapus. Maka kita telah membatalkan pengambilan mata kuliah dengan ID MK01. Ini kita bisa cari data berdasarkan ID mata kuliah, kita masukkan MK01, klik search. Nah, ternyata mata kuliah dengan ID MK01 itu telah diambil beberapa mahasiswa dengan NLP 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 10. Ini kita cari berdasarkan NRT, klik search. Nah, ternyata mahasiswa dengan NRT 001 itu telah mengambil mata kuliah dengan ID MK01 dan MK04. Demikian dari database ambil mata kuliah dan kita klik exit. Nah, untuk transaksi dan report akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan didemokan untuk bagian input data transaksi yang telah kami buat. Pertama-tama di sini kami membuat form plotting dosen wali, kemudian yang kedua kami membuat form plotting nilai mata kuliah. Untuk yang pertama yaitu akan didemokan untuk form plotting dosen wali. Untuk form plotting dosen wali ini, yang pertama di sebelah kiri atas settingkan dosen wali dengan menggunakan ID dosen dan diplottingkan ke mahasiswa. Kemudian di sebelah kanan atas terdapat tabel data-data dosen yang dapat digunakan sebagai informasi ketika melakukan plotting nanti. Kemudian di bawahnya terdapat tabel mahasiswa, di mana pada tabel mahasiswa ini dapat dilihat terdapat telah diinputkan data mahasiswa baru, yaitu mahasiswa dengan NRP 106 bernama Gina dan mahasiswa dengan NRP 107 bernama Rili, di mana kedua mahasiswa tersebut masih belum memiliki dosen wali yang ditunjukkan dengan ID dosennya yang masih kosong. Kemudian akan diinputkan dosen wali untuk kedua mahasiswa tersebut. Misal untuk mahasiswa 106 bernama Ali dapat dilihat di tabel data dosen sebelah kanan. Kemudian ketika diklik save dan muncul pesan bahwa plotting dosen wali berhasil, maka data mahasiswa dengan NRP 106 telah pada kolom ID dosennya telah berubah dan terisikan untuk ID dosen D01. Begitu pula apabila untuk mahasiswa 107, apabila dosen walinya adalah D02, kemudian diklik save, maka untuk mahasiswa dengan NRP 107, pada kolom ID dosennya akan terisi ID dosen D02. Nah, dapat dilihat bahwa untuk kedua mahasiswa tersebut telah terisi untuk masing-masing kolom ID dosennya, yaitu D01 dan D02. Kemudian ketika kita menginputkan ID dosen yang tidak ada di dalam database atau tidak ada di dalam data dosen yang ada di sebelah kanan ini, maka ketika kita klik save, maka akan muncul pesan bahwa ID dosen tidak ada.
Begitu pula apabila kita memasukkan NRP mahasiswa yang tidak ada di database, yang tidak ada di data tabel mahasiswa, kemudian diklik save, maka akan muncul pesan NRP tidak ada. Kemudian pada form ini juga terdapat fitur search pada data dosen dan data kedua tabel tersebut sangat banyak sehingga memudahkan untuk mencari informasi. Misal pada data dosen akan dicari dosen yang beralamat di Surabaya. Maka akan muncul list data dosen yang alamatnya berada di Surabaya. Begitu pula dengan data di mahasiswa. Apabila misal dicari mahasiswa dengan dosen walinya adalah D01, maka akan muncul data mahasiswa yang dosen walinya adalah D01. Demikian untuk form plotting dosen wali. Kemudian selanjutnya adalah form plotting nilai mata kuliah. Untuk form plotting mata kuliah ini pada sebelah kiri terdapat form untuk memplottingkan nilai mata kuliah berdasarkan ID mata kuliah dan NRP mahasiswa. Sedangkan di sebelah kanan terdapat tabel hasil plottingan dan dapat dilihat bahwa untuk mahasiswa dengan NRP 106 yang mengambil mata kuliah MK01 dan mahasiswa yang dengan NRP 107 yang mengambil mata kuliah MK05 untuk kolom nilainya masih belum terisi dan masih kosong. Sehingga akan dilakukan plotting nilai untuk kedua mahasiswa tersebut. Misal mata kuliah MK01 mendapatkan nilai 75, maka B, kemudian ketika diklik save, dan muncul plotting nilai mata kuliah berhasil, maka pada tabel data mata kuliah ini, pada kolom nilainya sudah terisi 75 dan B untuk NRP 106. Kemudian untuk mahasiswa dengan NRP 107 yang mengambil mata kuliah MK05, apabila mendapatkan nilai 65 yang artinya nilainya adalah BC, kemudian ketika diklik save, maka untuk mahasiswa dengan NRP 107 yang mengambil mata kuliah MK05, nilainya sudah terisi yaitu 65 dan BC. Kemudian pada form ini juga terdapat fitur search di mana misal kita akan mencari mahasiswa dengan nilainya adalah A. Kemudian ketika di search, maka akan muncul data mahasiswa dan mata kuliah dan nilainya adalah A. Demikian untuk demo untuk input data transaksi. Selanjutnya yaitu akan didemokan untuk bagian report, di mana pada bagian report ini kami membuat report dosen wali dan report dosen wali. Pada report dosen wali ini akan diberikan informasi list siapa saja yang akan menjadi dosen wali dan siapa saja mahasiswa walinya. Di mana pada form ini di bagian kiri atas terdapat bagian untuk menginputkan dosennya siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam list, di mana inputan yang dimasukkan berupa ID dosen. Kemudian di bawahnya terdapat list data dosen sebagai informasi bantuan. Kemudian di sebelah kanan terdapat tabel list dosen wali yang berisi data-data dosen wali dan mahasiswa wali yang telah diinputkan. Misal kita ingin menginputkan ID dosen D01. Kemudian ketika diklik button plus, maka akan muncul list mahasiswa perwalian dari dosen D01 yaitu yang bernama Ali. Mahasiswa perwaliannya adalah Andi, Anita, Roni, dan Gina. Kemudian apabila kita menambahkan list untuk D02, maka akan muncul list mahasiswa perwalian untuk dosen Joko, yaitu ada Wati dan Riri. Dan apabila kita menambahkan D03, maka didapatkan untuk mahasiswa perwalian dari Santi adalah Rani. Begitu pula seterusnya. Dan apabila kita menambahkan D07, nah, maka muncul pesan dosen tidak memiliki mahasiswa wali yang artinya bahwa untuk dosen dengan ID dosen D07 maka tidak memiliki mahasiswa wali.
Kemudian apabila kita menginputkan kembali D01, maka muncul pesan bahwa ID dosen sudah ada di dalam list. Dan apabila kita menginputkan ID dosen yang tidak ada di dalam database, maka akan muncul pesan tidak ada dosen dengan ID tersebut. Untuk mahasiswa perwalian masing-masing dosen. Kemudian apabila ingin mereset tabel menjadi tabel kosong, maka dapat diklik tabel BTN reset, dan maka tabel akan kembali kosong dan tidak terisi list apapun. Demikian untuk demo report dosen wali, kemudian akan didemokan untuk report nilai mata kuliah. Pada report ini akan memberikan informasi list nilai per mata kuliah yang didapatkan masing-masing mahasiswa. Pada bagian kiri atas, terdapat inputan ID mata kuliah untuk memasukkan mata kuliah mana saja yang akan dimasukkan ke dalam list. Kemudian di bawahnya terdapat list mata kuliah sebagai informasi nilai mata kuliah yang berisi informasi seperti ID, nama mata kuliah, kemudian ada NRP, nama mahasiswa, nilai angka, dan nilai huruf. Misal akan diinputkan untuk mata kuliah MK01. Ketika diklik button plus, maka akan muncul data nilai untuk mata kuliah dengan ID MK01, yaitu sistem basis data, dan muncul nilai-nilai untuk masing-masing mahasiswanya, yaitu Anita mendapatkan 70, kemudian Rani mendapatkan 90, dan Gina mendapatkan 75. Kemudian apabila kita inputkan kembali untuk MK02, maka akan muncul nilai untuk mata kuliah aljabar. Dan apabila kita menginputkan untuk MK03, kuliah ini yang artinya untuk mata kuliah MK03 tidak ada mahasiswa yang mengambilnya. Dan seterusnya apabila kita inputkan lagi, maka akan muncul nilai dari mata kuliah itu untuk setiap mahasiswanya. Dan seterusnya maka didapatkan list nilai per mata kuliah ini. Dan apabila ingin mereset tabel listnya, maka hanya perlu mengklik button reset. Demikian untuk demo pada bagian input data transaksi dan report. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.